Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kita jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk SMA. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul conditional sentence atau saya akan memulai dari tipe atau jenis-jenis conditional sentence atau if clause yang sering kita jumpai dalam pelajaran bahasa Inggris. Conditional sentence atau if clause itu biasanya dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, tipe 0 atau tipe 0. Kemudian tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Yang pertama-tama yang akan saya bahas tipe 0 atau tipe 0. Seperti yang kita ketahui, conditional sentence tipe 0 merupakan conditional sentence yang digunakan untuk menyatakan sebuah fact atau general truth. Di mana pada tipe ini conditional sentence digunakan untuk menyatakan sebuah general truth atau fact yang memang itu merupakan bagian sebuah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam contoh, if we heat the water, it boils. Ketika kita memanaskan air, maka air akan mendidih. Ini merupakan sebuah general truth atau fakta yang memang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, contoh yang akan saya berikan pada kalimat kedua, if it rains, it is wet. Ketika ada hujan, kenyataannya pasti akan basah. Seperti itu, ya. Satu contoh lagi untuk lebih memperjelas. If you don't eat, you get hungry. Ketika Anda tidak makan, Anda pastinya itu lapar. Nah, jadi seperti itu ya, beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Dari contoh-contoh di atas, kita bisa tarik kesimpulan. Sebenarnya conditional clause tipe 0 ini mempunyai pola, dan pola itu bisa kita sederhanakan seperti berikut, yaitu dimulai dengan if, kemudian plus simple present tense, bisa ditambah koma, kemudian phrase berikutnya atau clause berikutnya bisa dimulai juga dengan simple present tense dan plus bare infinitive atau infinitive tanpa to. Yang selanjutnya yaitu tipe 1. Pada tipe 1 ini dinyatakan sebagai sebuah situasi yang mungkin ya bisa terjadi dalam waktu present ataupun future apabila satu kondisi memenuhi syarat. Misalkan, contoh penggunaan conditional sentence atau if clause tipe 1 pada kalimat berikut. If it rains, I will not come to your house. Ketika datang hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Karena hujan, makanya saya nggak datang ke rumahmu. Tapi ketika tidak hujan, maka saya akan datang ke rumahmu. Ya, jadi karena hujan, makanya tidak datang. Jadi di sini ada syarat yang dipenuhi sehingga jadi sebuah conditional clause tipe 1. Yang berikutnya, if you work hard, you will get a lot of money. Ya, jadi karena syaratnya harus kerja keras, makanya kamu akan dapat banyak uang. Karena syarat terpenuhi, kemungkinan besar akan terjadi, yaitu mendapatkan uang banyak karena kerja yang keras. Dari contoh-contoh kalimat conditional clause atau conditional sentence tipe 1 di atas, kita dapat tarik sebuah pola atau pattern sederhana cara membuat conditional sentence sebagai berikut, yaitu dimulai dengan if plus simple present tense, kemudian plus will atau future tense,
plus bare infinitive atau kata kerja tanpa to. Tipe 2, di mana pada tipe 2 ini adalah tipe conditional sentence yang menyatakan unreal atau impossible situation in present or future. Jadi ini merupakan sebuah situasi kebalikan atau kontrari dari sebuah fakta. Misalkan pada contoh berikut ini, if I won competition, I would buy a new car. Jika saya memenangkan kompetisi atau perlombaan, saya akan membeli mobil. Tapi kenyataannya adalah I didn't won a competition, so I wouldn't buy a new car. Oke, ya, jadi kenyataannya bahwa saya tidak memenangkan kompetisi atau perlombaan, sehingga saya tidak membeli mobil. Pada contoh, if I had a lot of money, I would buy a new phone. Jika saya mempunyai banyak uang, saya akan membeli HP. Kenyataannya, I don't have any money. Thanks for watching. And I wouldn't see you next time. Buy any phone. Kenyataannya, saya tidak punya uang, sehingga saya tidak akan membeli HP. Dari contoh kalimat di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa conditional clause tipe 2 mempunyai pola seperti berikut. Diawali dengan if plus past tense, kemudian ditambah dengan past future tense, atau biasa kita menggunakan kata would dan diikuti oleh bare infinitive atau infinitive tanpa to. Okay, and for the last type of conditional sentence atau if clause adalah type 3, di mana pada tipe ketiga ini menyatakan something that didn't happen. Jadi sebuah kalimat atau conditional sentence yang menyatakan sebuah pengandaian atau hayalan pada masa lampau dan tidak akan terjadi. Contoh pada kalimat berikut. If I had studied hard, I would have passed the exam. Jadi, pada kalimat ini, kenyataannya bahwa I didn't study hard. Jadi kenyataannya saya tidak pernah belajar pada masa lampau, sehingga I didn't pass the exam. Dan saya juga tidak lulus ujian pada masa lampau. Jadi seperti ini kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk contoh dari conditional sentence tipe ketiga. Dari contoh kalimat di atas kita bisa membuat sebuah pattern atau pola dari conditional sentence tipe ketiga, yaitu sebagai berikut. If diikuti oleh past perfect, di mana kita menggunakan had dan verb ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan diikuti oleh future past perfect tense, di mana diikuti oleh would have plus verb ketiga. Okay, everyone, that's all that I can share to all of you
about the teaching and learning material with the topic of conditional sentence. Thanks for watching, and I hope we'll see you next time. Bye bye.